Bismillahirrahmanirrahim. Brosur Ahad 19 Mei 2024 bertepatan 10 Zulqa'dah 1445 Hijriah. Hidup sesudah mati ke-11. Keadaan manusia di padang mahsyar atau Yaumul Hasyr. Yaumul Hasyr adalah Yaumul Mahsyar, yaitu salah satu dari tahapan dalam kehidupan akhirat, di mana seluruh manusia dari zaman Nabi Adam alaihissalam hingga manusia yang hidup terakhir dikumpulkan dalam suatu tempat yang rata setelah dibangkitkan dari kematian. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yauma nusayyirul jibala wa taral arda barizatan wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Ingatlah pada hari ketika kami perjalankan gunung-gunung untuk dihancurkan dan engkau melihat bumi itu rata. Kami kumpulkan mereka seluruh manusia dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Quran Surat Al-Kahfi ayat 47. Wa tarakna ba'dahum yawma idzi yamuju fi ba'di wa nufikha fis suri fajama'nahum jam'a. Kami biarkan mereka di hari itu bercampur aduk antara satu dengan yang lain. Kemudian ditiup lagi sangkakala. Lalu kami kumpulkan mereka itu semuanya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 99. Yauma idzi yattabi'una ad-da'iya la 'iwaja lah wa khasyatil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa. Pada hari itu manusia mengikuti atau menuju kepada suara penyeru dengan tidak berbelok-belok, dan merendahlah semua suara kepada Tuhan yang Maha Pemurah, maka kamu tidak mendengar kecuali bisikan saja. Quran Surat Thaha ayat 108. Fakaifa idza jama'nahum liyaumin la raiba fihi wa wufiyat kullu nafsim ma kasabat wa hum la yutlamun. Bagaimanakah nanti jika mereka kami kumpulkan pada hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya, dan setiap jiwa diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya tanpa dizolimi. Quran Surat Ali Imran ayat 25. Wa yauma nahsyuru min kulli ummatin fawjam mimman yukadzibu bi ayatina fahum yuza'un. Ingatlah pada hari ketika kami mengumpulkan segolongan orang dari setiap umat, yaitu mereka yang mendustakan ayat-ayat kami, lalu mereka dibagi-bagi dalam kelompok. Quran Surat An-Naml ayat 83. Di dalam hadis disebutkan, An Aisyata qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuhsyaruna hufatan uratan ghurlan. Qalat Aisyatu, faqultu ya Rasulullah, ar-rijalu wan nisa'u yanduru ba'duhum ila ba'din. Faqala al-amru asyaddu min an yuhimmahum zaki. Rawahul Bukhari. Dari Aisyah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu sekalian akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang dan belum berkhitan. Aisyah berkata, aku bertanya, ya Rasulullah, laki-laki dan perempuan dikumpulkan semua, sebagiannya memandang kepada sebagian yang lain. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Aisyah, urusan pada saat itu
lebih penting daripada memikirkan yang demikian itu. Hadis riwayat Bukhari, juz 7 halaman 195. An Aisyah qalat, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurlan. Qultu, ya Rasulullah, an-nisa'u war-rijalu jami'an yanzuru ba'duhum ila ba'din? Qala sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, al-amru asyaddu min an yanzura ba'duhum ila ba'din. Rawahu Muslim. Dari Aisyah ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat manusia dikumpulkan dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang dan belum berkhitan. Aku bertanya, ya Rasulullah, laki-laki dan perempuan dikumpulkan semua, sebagiannya memandang kepada sebagian yang lain? Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Aisyah, urusan pada saat itu lebih penting daripada sebagian memandang kepada sebagian yang lain. Hadis riwayat Muslim, juz 4 halaman 2194, nomor 56. An Ibni Abbasin, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu, innakum mulaqullahi hufatan uratan musyatan ghurlan. Rawahul Bukhari. Dari Ibnu Abbas ia berkata, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kamu sekalian akan bertemu Allah dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang, berjalan kaki dan belum berkhitan. Hadis riwayat Bukhari, juz 7 halaman 195. An Ibni Abbasin qala, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatiban bi mau'izatin faqala, ya ayuhan nasu innakum tuhsyaruna ilallahi khufatan uratan ghurlan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Al-Anbiya mi'ah warrabi'ah. Ala wa inna awalal khalaiki yuksa yaumal qiyamati Ibrahimu alaihi salamu. Ala wa innahu sayuja'u birijalin min ummati fayukhadu bihim dhatas shimali fa aqulu ya rabbi ashabi fayuqalu innaka la tadri ma ahdasu ba'daka fa aqulu kama qala al-abdus salihu wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Al-Maidah mi'ah wa sabi'ata asrah wa mi'ah wa saminata asrah. Qala fayuqalu li innahum lam yazalu murtaddina ala aqabihim mundu faraktahum. Rawahu Muslim. Dari Ibnu Abbas ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di tengah-tengah kami dengan suatu nasihat. Beliau bersabda, "Hai manusia, sesungguhnya kalian akan dikumpulkan di hadapan Allah dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang dan belum berkhitan." Kemudian beliau membaca ayat yang artinya, sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Itulah suatu janji yang pasti kami tepati. Sesungguhnya kamilah yang akan melaksanakannya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 104. Ketahuilah, sesungguhnya manusia yang pertama kali diberi pakaian pada hari kiamat adalah Ibrahim alaihissalam. Dan ketahuilah bahwa akan dihadapkan serombongan dari umatku. Mendadak mereka dihalau ke sebelah kiri. Maka aku berkata, ya Tuhanku, mereka itu sahabatku. Maka dijawab, kamu tidak tahu
apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Maka aku berkata sebagaimana hamba yang soleh, yakni Nabi Isa berkata, dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di antara mereka. Maka setelah engkau wafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkau adalah maha menyaksikan atas segala sesuatu. Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu, dan jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Quran surat Al-Maidah ayat 117 dan 118. Lalu dikatakan kepadaku, sesungguhnya mereka selalu murtad sejak berpisah denganmu. Hadis riwayat Muslim, juz 4 halaman 2194 nomor 58. Anil Miqdadi binil Aswadi qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, tudna syamsu yaumal qiyamati minal khalqi hatta takuna minhum kamiqdari milin. Qala Sulaimu bin Amirin, fa wallahi ma adri ma ya'ni bil mili a masafatal ardi amil mailil ladzi tuktahalu bihil ainu. Qala fayakunun nasu ala qadri a'malihim fil araqi wa minhum man yakunu ila ka'baihi wa minhum man yakunu ila rukbataihi wa minhum man yakunu ila haqwaihi wa minhum man yuljimuhu al-araqu iljaman. Qala wa asyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi ila fihi. Rawahu Muslim. Dari Miqdad bin Aswad ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat nanti matahari didekatkan kepada makhluk sampai jarak 1 mil. Sulaim bin Amir, yakni perawi berkata, demi Allah, aku tidak tahu apakah yang dimaksud dengan mil tersebut. Apakah itu mil ukuran jarak di bumi atau mil pencelak mata? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka manusia dalam kenangan keringat mereka tergantung pada kadar amal mereka. Ada yang tergenang sampai di mata kaki, ada yang sampai di lututnya, ada yang sampai di pinggangnya, dan ada yang keringatnya menggenang sampai di mulutnya. Dan beliau mengisyaratkan ke mulutnya dengan tangannya. Hadis riwayat Muslim, juz 4 halaman 2196 nomor 62. Anil Miqdad bin sahibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, idza kana yaumul qiyamati udniyati syamsu minal ibadi hatta takuna kidamilin awisnaini. Qala Sulaimun la adri ayyal milaini anna a masafatul ardi amil milul ladhi yukhalu bihil ainu. Qala fatasharuhumus syamsu fayakununa fil araqi biqadri a'malihim faminhum man ya'khuduhu ila aqibaihi wa minhum man ya'khuduhu ila rukbataihi wa minhum man ya'khuduhu ila haqwaihi wa minhum man yuljimuhu iljaman. Fara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yushiru biyadihi ila fihi ay yuljimuhu iljaman. Rawahu At-Tirmizi. Dari Miqdad, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat nanti matahari didekatkan kepada makhluk sampai jarak 1 mil atau 2 mil. Sulaim, yakni perawi berkata, aku tidak tahu apakah yang dimaksud dengan 2 mil tersebut. Apakah itu 2 mil ukuran jarak di bumi atau mil pencelak mata?
Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka matahari menjadikan manusia berkeringat sehingga menggenangi mereka. Genangan keringat itu tergantung pada kadar amal mereka. Ada yang tergenang sampai di mata kaki, ada yang sampai di lututnya, ada yang sampai di pinggangnya, dan ada yang keringatnya sampai di mulutnya. Mikdad berkata, maka aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan ke mulutnya dengan tangannya, yaitu seperti kendali. Hadis riwayat Tirmidzi, juz 4 halaman 34, nomor 2536. Ini hadis hasan sahih. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya'raqun nasu yaumal qiyamati hatta yadhhaba araquhum fil ardi sab'ina dira'an wa yuljimuhum hatta yablugha adhanahum. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat manusia berkeringat mengalir di tanah sampai 70 hasta dan akan menggenangi mereka setinggi mulut hingga setinggi telinga mereka. Hadis riwayat Bukhari, juz 7 halaman 197. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, innal araqa yaumal qiyamati la yadhhabu fil ardi sab'ina ba'an wa innahu la yablughu ila afwahin nasi au ila adhanihim yashuku saurun ayyuhuma qala. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya keringat pada hari kiamat akan mengalir di tanah sepanjang 70 depa dan akan menggenang setinggi mulut manusia atau setinggi telinga mereka. As-Saur yakni perawi ragu mana yang disabdakan beliau, setinggi mulut atau setinggi telinga. Hadis riwayat Muslim, juz 4 halaman 2196, nomor 61. Ani Ibnu Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin al-mutaffifin as-sadisah. Qala yaqumu ahaduhum fi rashhihi ila ansafi udunaihi. Rawahul Bukhari. Dari Ibnu Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ayat yang artinya yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam. Quran surat Al-Mutaffifin ayat 6. Beliau bersabda, seseorang dari mereka tenggelam dalam peluhnya sampai pertengahan kedua telinganya. Hadis riwayat Bukhari, juz 7 halaman 196. Muslim, juz 4 halaman 2195, nomor 60. Lafaz bagi Bukhari. An Ibnu Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin al-mutaffifin as-sadisah. Qala yaqumu ahaduhum fi rashkihi ila ansafi udhunaihi. Rawahu Muslim. Dari Ibnu Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ayat yang artinya yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam. Quran surat Al-Mutaffifin ayat 6. Beliau bersabda, seseorang dari mereka tenggelam dalam keringatnya sampai pertengahan kedua telinganya. Hadis riwayat Muslim, juz 4 halaman 2195, nomor 60 bersambung.